Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 145. Apaan sih mas gak jelas? Yulia tergelak namun tidak dipungkiri pipinya memerah karena salah tingkah. Lihat di sana mas. Serunya menunjuk ikan yang tadi dia lihat melompat ke atas. Kok di sungai ini ada ikan? Lah kamu baru tahu sayang. Setiap sungai kan pastinya ada ikan dengan berbagai jenis. Mas, Omar, Bang Hilmi dan Abi pernah memancing di sini kalau ada waktu senggang. Yulia baru tahu. Tapi dia tahu para lelaki di keluarga suaminya suka memancing dia. Kira memancing di tempat lain ternyata di sungai ini. Pasti segar kalau aku makan ikan dari sungai ini, gumamnya yang bisa Ikram dengar. Kamu mau mas tangkap ikan? Gak nanti pakaian mas basah lagi. Tapi kalau mas yang mau silahkan. Ikram mengacak rambut istrinya lalu memberikan kecupan di keningnya. Mas akan ambil alat pancing dulu kalau gitu di gudang. Ayo ikut mas. Mas aja sendirian, aku mau di sini. Tapi jangan pergi kemana-mana oke? Perempuan yang memakai dress putih itu mengangguk kuat. Aku akan tetap di sungai sampai mas kembali. Janji gak akan pergi dari sungai. Kalau aku langgar mas boleh hukum aku. Mas percaya sama kamu sayang. Kalau gitu mas pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya waalaikumsalam, mas. Ikram tertawa kecil lalu pergi. Baru 1 menit suaminya pergi, Yulia akhirnya turun dari batu besar dan mulai berjalan ke tengah-tengah sungai yang sebatas dadanya. Ini tidak termasuk melanggar janji kan? Dia masih di sekitar sungai, tentu saja dia tidak melanggar janjinya pada suaminya. Hua dingin banget, tapi buat tubuhku nyaman. Yulia menenggelamkan kepalanya dan dia dapat melihat ada ikan juga batu karang yang penuhi dengan rumput hijau. Sungai ini begitu terawat, airnya pun jernih. Tidak heran belakang rumah suaminya pernah dihargakan puluhan miliaran entah oleh siapa tapi suaminya tolak. Yulia berusaha menangkap ikan tersebut dengan tangannya sendiri. Dan ternyata ikannya begitu lincah. Jangan panggil Yulia namanya jika tidak bisa menangkap tuh ikan. Dia mulai membuka kerudungnya lalu menjadikannya jadi penyaring. Dan kembali berusaha menangkap ikan tersebut. Dan dapat. Gila-gila. Aku berhasil tangkap ikan. Ini ikan warnanya kok merah. Ikan cupang ini astaga naga. Yulia berseru heboh saat kerudung putihnya yang telah dia jadikan alat tangkapan ikan mendapatkan ikan cupang berwarna merah yang begitu indah. Siripnya penuh warna merah itulah yang membuat ikan kecil ini sangat indah. Sementara di posisi Ikram yang kini menuruni bukit menuju sungai, baru saja datang. Sudah dibuat terkejut saat melihat istrinya ada di tengah-tengah sungai. Ya Allah, Zaujati! Teriaknya memegang pancingan dan penyaring juga sekaleng makanan untuk ikan. Dia berlari dengan panik turun dari bukit menuju sungai. Mas lihat aku dapat ikan cupang merah. Aku jagokan. Tanya Yulia dengan mata binarnya saat suaminya mendekat. Ikram meneliti setiap tubuh istrinya. Mana yang sakit? Gak ada, cuman keningku kejedot tadi sama batu karang hehehe. Ikram menghela napas panjang berusaha sabar. Apalagi dia tidak tega jika memarahi istrinya yang terlihat bahagia mendapatkan ikan kecil itu. Ayo kita keluar dari sungai. Mas akan obatin luka memar kamu di keningmu itu. Masalah. Ikan nanti mas akan beli langsung di tukang nasi padang. Tadi kan mas mau pancing ikan. Gak mood. Kenapa gak mood? Mas kayak wanita tahu masak ngambekan. Aku baik-baik aja, cuman keningku aja yang memar. Kamu terluka sayang. Cuman luka dikit, luka kayak gini gak ada apa-apanya bagiku Mas Ubi. Ikram menatap mata istrinya dalam-dalam. Semua luka itu sakit, gak ada yang gak sakit.
Sayang. Yulia terdiam lalu meringis saat keningnya diusap oleh suaminya. Emangnya ada luka yang gak sakit? Gak ada sayang. Semua luka itu sakit. Jadi jangan terluka lagi. Iya, maaf, istrimu yang cantik ini melakukan kesalahan lagi. Yulia berkata dengan suara yang sengaja dia imut-imutkan agar suaminya luluh. Mas, maafkan, sekarang ayo keluar dari sungai. Bagaimana kalau nanti ada ular? Mas, gak mau kamu kena patuk nanti. Ular gak ada, Mas. Kalau ada pasti udah dari lama aku kena patuk. Waktu itu kan kita pernah bermain di sungai ini. Gak ada tuh ular. Kapan kita pernah bermain di sungai ini? Ini pertama kalinya loh kita turun ke sungai. Heran Ikram namun ada sedikit senyuman di bibirnya. Yulia mengetuk dahi suaminya membuat sang empu meringis kesakitan. Wah, umur 26 tahun emang lagi pikun-pikunnya ya. Wajah pria yang memakai koko biru itu memerah seketika. Sayang, yang benar aja. Jangan hina Mas pikun. Aku gak hina Mas, tapi ini kenyataan. Mas udah tua jadi pikun, weli. Yulia menjulurkan lidahnya membuat Ikram semakin kesal. Tua. Mentang-mentang umur kita beda 6 tahun bisa-bisanya kamu bilang Mas tua. Kamu mau Mas hukum? Emang tua kamu, Mas? Aku yang masih muda. Kamu harus bangga karena punya istri kayak aku. Walaupun pecicilan kayak gini pun tapi aku masih muda dan rela dinikahi omom. Kayak kamu, Mas. Apalagi itu, Mas bukan omom saujati. Iya Mas bukan omom tapi Ustadz mesum kan. Ikram semakin kesal. Dan anehnya kesal Ikram kini berbeda. Yang biasanya suka menjauh dan mendiaminya, kini malah memeluknya erat-erat. Udah, jangan uji kesabaran Mas lagi. Giliran Mas yang buat kamu kesal, sisi maung kamu. Keluar. Aku macam maung katamu, Mas. Teriak Yulia tak terima. Bukan maung sayang, kamu mirip kucing betina. Kamu kira aku kucing? Aku manusia, Mas, bukan kucing. Allah menciptakan aku dengan menjadi manusia, bisa-bisanya kamu menghinaku, aku seekor hewan. Dasar suami jahat. Jauh-jauh dariku, aku kucing akan gigit kamu kalau dekat-dekat denganku. Tuh kan, Ikram salah bicara lagi. Wanita itu mereka membuat pria kesal, tapi giliran pria yang membuat wanita kesal tanduk mereka keluar. Itu yang ditoples apaan? Cacing sayang. Nadanya jangan tinggi atuh, kamu nyeremin tahu. Ikram memelas. Aku memang mirip dedemit, puas kan? Setelah hina istri sendiri mirip maung, kucing betina, sekarang kamu juga hina aku mirip dedemit. Nanti apa lagi? Siapa yang menghina coba? Sepertinya Ikram harus diam, kini semua yang dia katakan pasti akan salah di mata istrinya. Yulia merebut kaleng yang berisikan cacing itu lalu membuang isinya. Ikram hanya bisa menatap nanar cacing yang sudah ia cari susah-susah dibuang begitu saja. Ternyata kalengnya Yulia jadikan wadah untuk cupangnya yang telah diisi air. Tapi serius loh sayang, kapan kita berenang bareng di sungai ini? Mas benar-benar lupa. Alah, pura-pura lupa. Mendingan Mas balik ke belakang coba. Ikram menurut dan Yulia langsung naik ke punggung suaminya. Maju sekarang. Gunanya kaki Mas buat jalan, bukannya berdiri macam patung pancoran. Ye, kamu juga punya kaki sa? Iya Mas akan jalan. Alat memancing Ikram simpan di bebatuan dan kini dia naik ke atas bukti kecil dengan istrinya yang tengah dia gendong. Jawab pertanyaan Mas tadi sayang. Mas serius tanya, kok malah kamu cuekin? 2 kali kita pernah bermain air di sungai. 3 kali sama yang tadi Mas. Ikram mengangguk. Terus apa? Apa yang kita lakukan waktu itu sayang? Dukel. Pukulan pada pundak Yulia berikan pada suaminya.
Aku tahu Mas pura-pura lupa. Aslinya Mas mau menggodaku kan? Ikram tertawa seketika. Mana mungkin Mas lupa sayang. Waktu itu kamu menggoda Mas. Lalu kita berdua kah? Yulia dengan panik memotong perkataan suaminya. Jangan diomongin. Itu kan Mas duluan yang meminta waktu itu karena sungai di sana aman gak ada orang. Gak apa-apa kan kita cuman berdua sayang. Mas ingat kamu nari-nari gak jelas kayak cacing kepanasan. Entah tarian apa kalau diingat buat Mas. Yulia mulai menutup telinganya berusaha untuk tidak mendengar perkataan suaminya yang semakin gencar menggodanya. Namun telinga satunya lagi tidak bisa ditutup karena dia memegang kaleng yang berisikan cupang. Kini wajah Yulia memerah karena malu dan terus memukul suaminya menyuruhnya untuk berhenti membahas kejadian itu. Aku nangis nih ya kalau kamu masih membahas kejadian waktu itu. Saat itu aku urat maluku lagi putus tapi sekarang nyambung lagi. Jadi jangan dibahas. Ikram tertawa mendengarnya. Mas Ubi udah. Namun dia semakin bersemangat menceritakannya dengan tawa kencangnya. Dia tidak bisa berhenti karena waktu itu istrinya benar-benar membuatnya tertawa. Di mana sih sayang tariannya Mas mau lihat lagi? Kedua tangan kamu ke atas kayak bentuk kepala ular. Iya kamu tarinya bukan hanya tarik cacing kepanasan tapi tari ular kobra. Dasar suami jahat. Aku bilang jangan dibahas lagi malah kamu bahas. Akhirnya Yulia menangis karena malu. Dia menyesal karena memancing suaminya untuk mengingat kejadian memalukan itu. Masya Allah sayang. Ikram berhenti berjalan lalu memindahkan tubuh istrinya dan kini dia menggendongnya dari depan. Membuat Yulia melingkarkan kedua kakinya di pinggang suaminya. Iya masalah karena bahas kejadian itu lagi. Kamu lucu sih waktu itu menggoda Mas pakai cara nari-nari gak jelas. Ikram refleks tertawa lagi membuat tangisan Yulia semakin kencang. Iya sayang maaf janji gak bahas lagi. Tapi gimana dong pikiran Mas keinget terus. Dan tawanya lagi-lagi pecah. Kamu sih duluan yang suruh Mas ingat kejadian itu. Udah. Nangisnya Mas gak akan bahas lagi oke? Kali ini Mas janji. Janji. Yulia memberikan jari kelingkingnya masih sesengukan dengan hidung memerah seperti tomat dan matanya yang masih berairan. Iya janji. Tapi kalau kamu mau ulangi kejadian waktu itu boleh-boleh aja sayang. Ayo kita ke sungai lagi kalau mau. Mau OBY. Udah baikan sama Ikram. Yulia mengangguk akan pertanyaan dari ibu mertuanya. Kini dia tengah membuat kue di dalam bersama Umi Husna dan Ning Wardah karena ia tiba-tiba ingin memakan yang manis-manis. Syukurlah Umi lega dengarnya. Maaf Umi ya Ikram menyakitimu dan membentakmu. Mas Ikram gak salah Mi, dan kenapa Umi meminta maaf? Aku di sini yang salah karena tidak mempercayai suamiku sendiri. Wanita parubaya yang memakai himar coklat itu mengelus pipi menantunya dengan sayang. Ikram dan Hilmi sudah pergi ke alamat yang udah kamu kasih pada mereka. Semoga masalahnya cepat selesai. Umi nggak nyangka ada wanita seperti itu yang ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Astagfirullah. Semoga kita dijauhkan oleh orang-orang kayak gitu. Juga semoga kamu dan Ikram selalu baik-baik saja apapun keadaannya. Yulia mengaminkan dalam hati. Dia juga ingin ikut melihat bagaimana Manda dibawa ke kantor polisi tapi suaminya melarang dengan tegas dan ia mau tak mau berada di dalam. Alhamdulillah. Lihat kuenya udah jadi. Ning Wardah memegang loyang kue dengan sarung tangan yang baru saja dia keluarkan dari oven. Dari baunya aja udah seenak ini apalagi kalau dicicipi. Hua Yulia gak sabar makan kuenya. Seru Yulia penuh semangat membuat Umi Husna dan Ning Wardah tertawa melihatnya.
Tapi jangan dulu dimakan. Masih panas adik ipar yang ada kamu kepanasan nantinya. Sebaiknya kita hias dulu kuenya. Yulia mengangguk antusias. Dia mulai membantu meletakkan stroberi dan juga ceri. Rasanya pasti nikmat, ia tidak sabar mencicipinya. Menatap rumah berukuran kecil seperti kosan dengan banyaknya sampah berserakan di sekitar halaman membuat Ustadz Ikram dan Gus Hilmi saling pandang, lalu mereka menutup hidung masing-masing karena tak kuasa mencium baunya. Rumah ini tidak terurus, penuh dengan sampah yang berserakan dan sudah membusuk. Ini beneran rumah dari Manda, Ram? Ikram mengangguk karena alamatnya persis dengan yang diberikan istrinya padanya. Terlihat sepi bahkan tidak ada penghuninya. Mereka berdua mulai menelusuri sekitar sampai akhirnya tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam. Bahkan mobil Manda pun tidak terlihat. Sepertinya kita datang di waktu yang tidak pas, Ram. Sebaiknya kamu telepon polisi, katakan segera datang ke sini. Salah satu dari mereka harus menjaga rumah ini jika Manda nanti pulang. Saya tahu plat nomor mobil Manda, Bang. Saya akan memberikan plat mobilnya dan suruh polisi untuk melacaknya segera. Gus Hilmi mengangguk lalu mundur beberapa langkah karena dia tidak kuat akan aroma busuk dari sampah yang berserakan di halaman rumah ini. Sebaiknya kita pulang sekarang. Enggak, Bang. Saya juga akan ikut mencari keberadaan wanita itu bersama para polisi. Manda telah melakukan kesalahan besar. Tentu saja mencemarkan nama baik adalah tindakan yang salah, ada di pasal 311 KUHP, dan bisa dipidana jika korban menuntut. Dan Ikram ingin memenjarakan wanita yang telah memfitnahnya hingga rumah tanggamu hampir saja hancur. Kalian berdua sedang mencari Manda, ye? Tanya seorang tetangga yang mendekati mereka dengan senyuman sinisnya. Dia sejak tadi melihat kedua pria yang memakai pakaian muslimah di sekitar rumahnya. Dia tidak suka dengan pakaian yang kedua pria ini kenakan, terlihat seperti orang baik-baik tapi ternyata menjadi bagian salah satu pelanggan Manda. Iya, Bu. Apa Ibu tahu di mana keberadaan Manda sekarang? Terlihat rumahnya sepi tak berpenghuni, ujar Gus Hilmi dengan senyuman tipisnya. Penampilannya aja alim tapi ternyata aslinya busuk. Maksud Ibu apa ya? Ikram sedikit tersinggung apalagi dia tidak suka orang asing mengomentari pakaiannya. Kalian berdua pelanggan Manda kan? Apa cantiknya tuh wanita jalan. Dia cantik, modal oplas, aslinya hitam, dekil, dan gendut. Mereka berdua istighfar. Sepertinya wanita ini memiliki masalah dengan Manda. Maaf tapi kami berdua mencari Manda karena kami akan membawanya ke kantor polisi untuk diadili dan polisi kenalan saya akan segera datang untuk memberikan surat penangkapan. Mata wanita itu berbinar seketika. Sungguh? Iya, jadi jangan suzon dulu, Bu. Wanita itu berdeham canggung lalu meminta maaf. Manda tadi malam keluar dari rumahnya sampai sekarang dia belum pulang-pulang. Dia itu wanita jalan yang telah menggoda suami saya 8 bulan lalu. Saya kerja malam-malam demi biayain anak sekolah tapi suami saya selingkuh di belakang sama dengan wanita itu. Ini semua gara-gara wanita itu, dia menggoda suami saya. Sekarang dia hamil entah anak siapa. Semoga saja dia mendapatkan karma dari perbuatannya.